Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan dasar-dasar aplikasi R. Saya Rizka Syahdia dengan NIM 42012300013, Universitas Negeri Medan, dengan dosen pengampu Sudianto Manulang MSI, Asisten Laboratorium Novan Setiadi dan Ratna Arditasari. Apa itu R programming? R programming adalah sistem perangkat lunak yang dirancang secara khusus untuk mengerjakan semua hal yang berkaitan dengan statistik. Bahasa pemrograman R menyediakan bermacam-macam teknik statistika, yaitu diantaranya adalah pemodelan linear dan non-linear, analisis deret waktu, statistik klasik, dan lain-lain. Bahasa pemrograman R juga memiliki format dokumentasi yang lengkap di semua bidang, yaitu dalam berbagai format maupun dalam bentuk cetakan, sehingga bahasa pemrograman R disebut juga bahasa pemrograman yang memiliki format LaTeX. Sejarah terbentuknya R programming. Pada awalnya, versi pertama bahasa pemrograman R dibuat oleh Ross IHK dan Robert Gentleman dari Universitas Auckland. Nama R berasal dari huruf pertama nama depan kedua orang tersebut. Mereka adalah statistikawan asal Selandia Baru. Sedangkan R kini dikembangkan oleh tim inti. Bahasa pemrograman R dapat digabungkan dengan software lainnya, diantaranya adalah program statistik, manipulasi, perhitungan, dan penampilan grafik lainnya seperti SPSS, Microsoft Excel, dengan menyediakan fasilitas impor dan ekspor data. Selain itu, R dapat melakukan import file software lainnya seperti SAS, Minitab, Stat, Sistat, dan Appinfo. Perkembangan R programming berdasarkan publikasi yang dirilis IEEE Spectrum Rain Language pada tahun 2017, R berhasil masuk ke dalam 10 bahasa pemrograman terpopuler. Bahasa pemrograman R menempati posisi yang cukup tinggi, yaitu berada pada posisi ke-6 di atas bahasa pemrograman JavaScript dan PHP yang berturut-turut dengan berada pada posisi ke-7 dan ke-8. Sampai saat ini, yaitu sampai tulisan ini dibuat, versi bahasa pemrograman R yang terbaru adalah R241. Fitur-fitur R programming dan kelebihannya. R mempunyai karakteristik yang membedakan dengan software lainnya, yaitu selalu dimulai dengan prompt lebih kecil pada konsolnya. 1. Basic Math. Basic Math pada R programming yaitu operasi dasar seperti tambah, kurang, kali, bagi, SQTR, dan mod. 2. Variables. Variables adalah tempat untuk menyimpan sebuah value. X 10 itu artinya X mengandung nilai 10. Data types. Tipe data di R ada numerik, karakter, dates, logical, atau boolean. Keempat, vectors. Vectors adalah sekumpulan elemen untuk tipe data yang sama. Misalkan V, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu artinya variabel V mengandung nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Function. Kita dapat membuat fungsi sendiri di R. Fungsi ini memudahkan jika kita memiliki serangkaian proses dan mengembalikan nilai. 6. Data frame. Data frame ini seperti tabel di Excel, yaitu terdapat nama, kolom, dan diikuti dengan isi bawahnya. Yang ketujuh, list. List ini seperti kontainer yang memuat data yang berbeda. Misalnya terdapat indeks ABC di list operasi. Nah, indeks A di list operasi ini bisa diisi metrik. Yang ketiga, matrix. Matrix seperti yang dipelajari SMA. Matrix berisi indeks, kolom, dan row. Hampir mirip dengan data frame, namun representasinya dan ruasnya berbeda. Yang 9, arrays. Array ini jarang dibahas orang. Jika matriks 2 dimensi, array ini 3 dimensi. Yang ke-10, conditional statement. Hal ini yang lumayan penting, sering digunakan karena nilai input yang bervariasi. Kelebihan-kelebihan dari R programming.
1. Sintaksnya mulai dipelajari dengan banyak fungsi-fungsi statistik yang terpasang. 2. Efektif dan pengelolaan data dan fasilitas penyimpanan. Ukuran file yang disimpan jauh lebih kecil dibanding software lainnya. Yang ketiga, lengkap dalam perhitungan array. Yang keempat, lengkap dan terdiri dari koleksi tools statistik yang terintegrasi untuk analisis data. Di antaranya, mulai dari statistik deskriptif, fungsi probabilitas, berbagai macam uji statistik, hingga time series. Yang kelima, tampilan grafik yang menarik dan fleksibel maupun customized. Yang keenam, dapat dikembangkan sesuai keperluan dan kebutuhan, yaitu bersifat terbuka, di mana setiap orang dapat menambah fitur-fitur tambahan dalam bentuk paket ke dalam software R. Yang ketujuh, R merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman komputer. Bagi para programmer yang sering membuat program akan mudah menyesuaikan dan mempelajari bahasa ini. Yang kedelapan, bagi sebagian pengguna GUI dengan sistem menu, R juga menyediakan bahasa GUI yang berbasiskan sistem menu, antara lain RStudio, TinyR, R Commander, dan masih banyak lagi yang lainnya. Penggunaan R tidak dibatasi, bahkan dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Baik, kita langsung ke aplikasi RStudio-nya. Di sini saya sudah menyiapkan 30 data. Menyiapkan 30 data sebagai berikut. Ini ada 67, 86, 77, 92, 75, 70 dan seterusnya. Baik, di sini kita akan mencari mean, median, modus dan sebagainya. Untuk mean kita klik di sini mean, buka kurung X. Karena kenapa kita bikin di sini X? Karena data ini dimisalkan dengan X. Baik, kita runkan. Maka kita dapat mean-nya 79,3. Untuk median, kita buat median X dan runkan lagi. Kita dapat mediannya 78. Setelah itu var X. Kita runkan, maka kita dapat var X-nya 109,1828. Yang ketiga, SD. SD itu standar deviation. X. Kita runkan, maka kita dapat standar deviasinya 10,44906. Selanjutnya, kita cari nilai minimumnya. Kita tulis min X. Kita runkan, maka nilai minimumnya kita dapat 63. Selanjutnya, untuk mencari nilai maksnya, kita buat max X. Lalu kita runkan, maka kita dapat nilai maksnya 103. Baik, sekian penjelasan saya tentang dasar-dasar program R ini untuk mencari nilai median, mean, variabel, standard deviation, nilai minimum, dan nilai maksimumnya. Terima kasih.